Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perpajakan PPh pasal 21. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Rizky Firmansyah. Yang kedua, Muhammad Fahri Akbar. Yang ketiga, Nadia Khairila. Yang keempat, Nurus Sabila. Pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilannya berupa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus, THR, upah, honorarium, komisi, fee, uang hadir, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ada 4 macam. Yang pertama, pegawai. Entah pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Yang kedua, bukan pegawai. Yang ketiga, peserta kegiatan. Dan yang keempat, penerima pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Tarif untuk wajib pajak pribadi pasal 17 ayat 1 pada tahun 2016 hingga kini dengan kategori PTKP pria atau wanita lajang. Yang pertama dengan status TK_0 sejumlah 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Yang kedua dengan status TK_01 sejumlah 58.500 per tahun atau 4.875 per bulan. Yang ketiga, dengan status TK_02 sejumlah 63 juta per tahun atau 5.250 per bulan. Yang keempat, dengan status TK_03 sejumlah 67.500 per tahun atau 5.625 per bulan. Selanjutnya, dengan kategori PTKP pria kawin. Yang pertama dengan status TK_0 sejumlah 58.500 per tahun atau 4.875 per bulan. Yang kedua, dengan status TK_01 sejumlah 63 juta per tahun atau 5.250 per bulan. Yang ketiga, dengan status TK_02 sejumlah 67.500 per tahun atau 5.625 per bulan. Yang keempat, dengan status TK_03 sejumlah 72 juta per tahun atau 6 juta per bulan. Selanjutnya untuk kategori PTKP suami istri digabung. Yang pertama dengan status TK_0 sejumlah 112.500 per tahun atau 9.375 per bulan. Yang kedua dengan status TK_01 sejumlah 117 juta per tahun atau 9.750 per bulan. Yang ketiga dengan status TK_02 sejumlah 121.500 per tahun atau 10.125 per bulan. Yang keempat, dengan status TK_03 sejumlah 126 juta per tahun atau 10.500 per bulan. Tarif bertingkat pasal 17 ayat 5. Dengan dasar pengenaan pajak dimulai dari 0 sampai 50 juta, dikenai tarif pajak sebesar 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Dan lebih dari 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%. Perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto dari pegawai tetap dan tidak tetap dihasilkan dari gaji, tunjangan, bonus, atau yang terkait dengan gaji. Dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Hanya untuk pegawai tetap. Dikurangi iuran yang terkait dengan penghasilan tetap. Sama dengan penghasilan neto. Penghasilan bruto dari penerima pensiun dihasilkan dari uang pensiun bulanan, tunjangan. Dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya 2,4 juta per tahun atau 200.000 per bulan. Sama dengan penghasilan neto.
penghasilan bukan pegawai dihasilkan dari honorarium, komisi, fee, dengan syarat punya NPWP dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Penghasilan peserta kegiatan dihasilkan dari uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, dan penghargaan. Kemudian, penghasilan neto dikurangi PTKP dari pasal 17 ayat 1 sesuai dengan tarifnya. Ditemukan PKP-nya, hasilnya dibulatkan hingga ribuan penuh. Kemudian, dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 5. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi. Contoh kasusnya, seorang karyawan bernama Muhammad Rizky Firmansyah, status kawin, dan memiliki 2 orang anak. Bapak Rizky bekerja pada PT Yadika dengan memperoleh gaji sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan tempat Rizky bekerja mengikuti program Jam Sostek, yaitu Premi Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK 1,5%, Premi Jaminan Kematian JKM 0,3%, dan iuran jaminan hari tua atau JHT 3,7% yang dibayarkan oleh pemberi kerja setiap bulannya. Selain itu, Bapak Rizky juga membayar iuran pensiun sebesar 150.000 dan iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Karena iuran jaminan hari tua atau JHT sudah dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7%, maka yang diperhitungkan hanya JHT yang harus dibayarkan oleh Bapak Rizky, yaitu sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Jadi, berapakah besar PPh pasal 21 atas gaji Bapak Rizky? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Gaji setahun adalah sebesar 168 juta. Premi JKK 2.520.000. Premi JKM 504.000. Ditemukan penghasilan bruto sebesar 171.024.000. Pengurangannya, biaya jabatan 6 juta, iuran pensiun 1.800.000, iuran JHT 3.360.000. Jumlah pengurangannya sebesar 11.160.000. Ditemukan penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangannya, yaitu sebesar 159.864.000. PTKP-nya status K02, yaitu sebesar 67.500. Ditemukan PKP-nya dari penghasilan neto dikurangi PTKP, yaitu sebesar 92.364.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji Bapak Rizky adalah dengan mengalihkan jumlah penghasilan neto dengan tarif bertingkat pasal 17 ayat 5. Penghasilan neto Bapak Rizky adalah sebesar 92.364.000. Maka dari itu dikenakan 2 tarif, yaitu yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Tarif yang kedua adalah sebesar 15% dikali 42.364.000 sama dengan 6.354.600 rupiah. Jumlahnya 7.854.600 rupiah. Jadi, PPh pasal 21 terutang atas gaji Bapak Rizky adalah sebesar 7.854.600 rupiah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.